Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Pengajaran, sharing, renungan, dan siraman rohani ini diberi nama Embun Pagi. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita bagaikan embun yang memberi kesegaran. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setetes embun pagi. Embun, kata Ibraninya tal, adalah percikan titik-titik embun tanpa dibedakan, dipakai untuk embun pagi atau kabut malam. Udara lembab yang berasal dari laut adalah sumber embun pagi di Palestina bagian barat, terutama di daerah-daerah dekat pantai dan di lereng-lereng barat dari pegunungan, walaupun hal itu tidak terjadi pada musim panas di lembah Yordan sebelah selatan. Jumlah embun pagi dalam satu tahunnya berbeda-beda. Di daerah Gaza dalam satu tahun terjadi embun pagi itu sebanyak 250 hari. Sedangkan di lereng Gunung Karmel dalam satu tahun terjadi 100-150 hari adanya embun pagi. Embun pagi paling banyak pada bulan-bulan musim panas dan sangat menguntungkan karena pada bulan-bulan itu tumbuh-tumbuhan justru membutuhkan paling banyak kelembapan. Embun pagi ke arah bawah ialah kekhususan musim panas di daerah-daerah dengan jenis tanah gambut tidak liat, yaitu sifat tanah yang lekas mendingin. Sedangkan embun pagi ke arah atas ialah akibat kondensasi uap air dari tanah lembab yang justru lebih sering terjadi pada musim dingin. Inilah yang disaksikan oleh Gedeon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 34-40. Betapa tebalnya gambut malam dibandingkan embun pagi, sehingga dapat diperasnya air dari guntingan bulu itu secawan penuh. Sedangkan tanah bakaran di sekitar pengerikan itu tetap kering. Ya, kabut tebal malam sangat tebal dibandingkan embun pagi. Walaupun hinggapnya embun pagi bersifat rahasia, namun peristiwa itu jelas diketahui oleh umatnya. Sehingga umat Allah bertanya, siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun ini? Itulah pertanyaan Allah kepada Ayub. Dan Allah katakan, akulah yang menjadikannya. Embun pagi dari surga, air embun dapat jatuh tiba-tiba, hinggap pelan-pelan, juga hinggap sepanjang malam. Embun pagi, hari cepat menguap. Embun pagi diharapkan dalam cuaca musim panas pada musim menuai. Sehingga embun pagi sangat berguna bagi tuaian di musim panas. Itu sebabnya embun pagi dibandingkan, disamakan sebagai simbol berkat. Di dalam Kejadian 27 ayat 28 dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur. Bila tidak ada embun, keadaan buruk sekali. Buruk. Bukan sekedar buruk, tapi buruk sekali. Mengapa? Karena embun begitu penting
dari kehidupan umatnya. Bahkan di dalam Yesaya 26 ayat 19 dikatakan, embun pagi juga dipakai sebagai lambang kebangkitan dari antara orang mati. Sehingga embun pagi disamakan dengan embun terang. Bumi akan melahirkan kehidupan kembali, dan embun pagi membawa kebangkitan. Dalam Mazmur 133 yang sudah kita baca tadi, dikatakan embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Ini menunjukkan berlimpahnya embun, berarti berlimpahnya berkat. Tanah terus-menerus bertambah-tambah subur, dan inilah lambang daripada kesuburan. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Palestina. Terletak di sebelah timur laut dari Laut Galilea. Dan di sini kita melihat Daud mengkaitkan embun dengan keindahan, dengan persekutuan, dengan persaudaraan, minyak urapan, dan berkat. Ya, minyak urapan, minyak yang mahal yang digunakan oleh Musa untuk mengurapi Harun sebagai imam besar pertama Israel. Mentabiskan semua imam bagi pekerjaan Allah. Rukun sebagai saudara seperti minyak urapan itu menunjukkan bahwa kita dikhususkan untuk melayani Allah dan sesama dengan segenap hati. Itu sebabnya Daud menyatakan bahwa rukun itu sama, identik dengan embun pagi. Apa maknanya? Rukun itu indah, rukun itu menyenangkan, dan rukun itu berharga. Sayangnya, kerukunan tidak selalu terdapat dalam kehidupan keluarga Kristen dan gerejanya sebagai seharusnya, sebagaimana diinginkan dan dirindukan, diharapkan oleh Allah. Pasang suami istri tidak sepakat, orang tua dengan anak tidak sejalan, abang dan adik tidak sepaham, saudara bersaudara tidak bersatu. Orang-orang tidak sepakat dan menyebabkan perpecahan karena masalah-masalah yang tidak penting. Beberapa orang suka menimbulkan ketegangan dengan mendiskreditkan, merendahkan, dan mengabaikan orang lain. Kerukunan itu penting. Hal itu menjadikan keluarga Kristen dan gerejanya menjadi teladan yang positif bagi dunia dan bagi masyarakat, bahkan membantu mereka tertarik kepada Tuhan. Ingat, keluarga adalah gereja mini, dan gereja adalah miniatur surga yang hadir di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya kerukunan menolong kita bekerja sama sebagai satu kumpulan orang percaya, sebagaimana yang diinginkan Allah yang membuat kita merasa surga di dunia ini. Kerukunan memperbaharui, memulihkan, bahkan menghidupkan kembali pelayanan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, juga di dalam pekerjaan dan karya kita. Jika suasana rukun, maka kita mendapatkan semangat untuk bekerja dan berkarya. Karena berkurangnya ketegangan yang bisa menguras energi kita dan emosi kita. Hidup dengan rukun bukan berarti bahwa kita akan menyetujui segala hal. Tidak. Karena di dalam kerukunan itu pun akan terdapat banyak pendapat-pendapat, sama seperti orkestra, simfoni, kur, paduan suara. Di sana banyak alat musik. Di sana juga banyak suara dan banyak not. Tetapi kita harus sepakat tentang tujuan kita dalam kehidupan, di dalam keluarga, juga di dalam pelayanan, di dalam gerejanya. Jadi untuk bekerja bersama-sama bagi Allah, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah
di bumi ini. Apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bukan hal makan dan minum, juga bukan hal tentang darah dan daging, tapi kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Inilah panggilan kita, inilah tujuan keluarga kita, inilah tujuan pelayanan kita, yaitu menghadirkan kebenaran, menghadirkan damai sejahtera, dan menghadirkan sukacita di dalam Roh Kudus. Ya, indah, menarik, menyenangkan, berharga, dan inilah embun pagi itu. Semoga embun pagi selalu menyegarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, memberikan kekuatan baru dan pengharapan dan sukacita. Nikmatilah embun pagi bersama-sama Dia, firman yang hidup di Kristus, di dalam kehadiran Roh Kudus, sehingga saudara sepanjang hari akan dikuatkan dan sepanjang hari saudara akan disegarkan. Selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan